Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Zora Widyasuti Budiman, mahasiswi online kampus Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus. Baiklah, untuk saat ini saya akan membahas tentang gereja yang bermisi melalui media digital di era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 itu sendiri memiliki ciri khas dalam menggabungkan media digital dan internet dengan industri konvensional. Kita tahu saat ini bahwa media digital dan internet itu sangat-sangat diperlukan untuk saat ini. Semuanya menggunakan media digital dan internet, mulai dari anak-anak, orang muda, orang dewasa, semuanya memerlukan media digital dan internet ini sendiri. Bahkan kita tahu bahwa media digital dan internet itu sangat berdampak. Ada yang berdampak baik, ada juga yang berdampak buruk. Untuk saat ini semuanya memerlukan karena mulai dari anak-anak mereka sekolah online karena dampak pandemi, orang dewasa mereka kerja online, semuanya ketika kita menggunakan media digital dan internet ini secara baik memang semuanya itu menguntungkan, tetapi ada juga dampak yang buruk melalui itu karena mereka juga biasanya di medsos share tentang hujatan, tentang kata-kata yang tidak baik, tentang gambar-gambar yang tidak baik. Ini jadi banyak dampak, ada dampak baik dan dampak yang buruk. Maka kita sebagai gereja Tuhan, kita perlu bermisi melalui media digital dan internet ini sendiri. Oke, pertama saya akan membahas dulu definisi misi itu sendiri. Jadi istilah misi ini berasal dari teks Alkitab versi Latin, yaitu missio atau pengutusan, yang berasal dari kata kerja bahasa Yunani apostelo yang artinya mengutus. Dan dalam bahasa Inggris biasanya kita kenal dengan mission atau missions. Menurut David Bosch sendiri, misi adalah gereja yang diutus ke dalam dunia untuk mengasihi, melayani, memberitakan, mengajar, menyembuhkan, dan membebaskan. Dan menurut John Stott, misi mencangkup wilayah kerja yang rangkap, yakni menjadi garam dunia dan terang dunia. Jadi berdasarkan beberapa pandangan tersebut, dapat kita ketahui bahwa misi yang sesungguhnya adalah ketika orang percaya aktif melibatkan dirinya meluaskan kerajaan Allah di muka bumi ini. Selanjutnya, karena kita bermisi melalui media digital, kita perlu tahu apa definisi dari media itu sendiri. Secara etimologi, media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, koma, perantara atau pengantar. Dan secara terminologinya, media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan sebagai perantara atau pengantar informasi dari pengirim pesan kepada yang penerima pesan. Jadi ini definisi media, antara yang mau mengirim dan kepada penerima membawa informasi. Itu definisi dari media itu sendiri. Jadi media ini ada jenis-jenisnya juga. Ada media visual, yaitu media yang dapat dilihat, dibaca, diraba, contohnya majalah, koran, ini media visual. Kemudian ada media audio, yaitu media yang hanya bisa didengar, contohnya radio, itu media audio. Dan sekarang ini, kalau untuk sekarang itu media audio visual, yaitu yang dapat kita dengar dan dapat kita lihat secara bersamaan. Jadi yang sangat saat ini sedang mewabah itu Facebook, YouTube, Instagram, WA, semuanya dapat kita lihat, dapat kita baca, dapat kita dengar. Ya, ini sangat penting untuk kita gunakan. Banyak orang yang menggunakan itu pada zaman saat ini. Oke. Dan ini ada data statistik penggunaan media sosial di Indonesia. Menurut data statistik ini, pengguna media sosial di Indonesia rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 3 jam 23 menit sehari untuk mengakses media sosial. Jadi 3 jam.
dari total populasi Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, pengguna aktif media sosial mencapai 170 juta. Jumlah pengguna media sosial Indonesia ini berarti sama dengan 61,8% dari total populasi pada Januari 2021. Jadi ini adalah data Januari 2021, pengguna media sosial 61,8%. Sudah lebih dari setengah penduduk Indonesia semuanya menggunakan media sosial. Mereka mendapatkan informasi melalui medsos. Ada yang baik, ada yang buruk, mereka menerimanya di situ. Ini mengapa kita sebagai gereja Tuhan perlu bermisi. Kita perlu memberitakan firman Tuhan melalui medsos, melalui media digital dan internet. Jadi setelah itu ini ada tujuan bermisi melalui media digital di era revolusi industri 4.0. Jadi tujuan adalah yang pertama, memudahkan setiap orang percaya dalam berbagi informasi mengenai berita Injil. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan ataupun sebagai pemimpin-pemimpin dimanapun Anda berada, sebagai orang Kristen, pemuda Kristen, di sini kita ini media sosial ini dapat memudahkan kita untuk berbagi informasi mengenai berita Injil. Jadi kalau kita ada di sini, orang yang ada di jauh di Jakarta, kita ada di Sulawesi, orang jauh di Jakarta, ketika kita menggunakan medsos, mereka dapat melihat apa yang kita bagikan, apa yang kita share. Contohnya di status Facebook, itu mereka dapat melihat walaupun mereka jauh. Jangankan yang di Jakarta, yang di luar Indonesia pun mereka akan terjangkau. Oke, kemudian yang kedua, menyajikan informasi kepada pembaca maupun pendengar dengan metode yang kreatif dan inovatif. Jadi untuk saat ini kita menyajikan Injil itu bukan hanya terpatok mereka duduk kemudian kita berbicara di mimbar, bukan hanya seperti itu, tetapi melalui internet, melalui media, melalui medsos ini kita dapat berinovasi kreatif. Mungkin ada anak muda yang mereka tidak, kalau misalnya mau diajak ke gereja untuk pertama kali itu susah karena dunia mereka tidak terlalu terbiasa datang ke gereja. Tetapi ketika kita melalui medsos, kita berbagi dengan hal-hal yang kreatif seperti itu, mereka akan tertarik. Kemudian ternyata hal-hal seperti ini yang kita akan dapatkan. Kita mengerti tentang firman Tuhan dan mereka mulai tertarik dan bergabung bersama-sama di gereja untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian menjangkau setiap lapisan masyarakat yang sulit untuk dijangkau karena keterbatasan lokasi dan waktu. Ini saya contohkan. Kalau di STTRMK ini kita ada kelas online. Jadi ada orang yang di pedalaman susah untuk belajar, untuk datang bersekolah, tetapi melalui media online, kita belajar secara online, mereka terjangkau walaupun mereka berada di pedalaman. Mereka dapat mendengar pengajaran firman Tuhan. Mereka dapat mendapatkan pelajaran, mereka bisa ikut perkuliahan hanya karena media sosial. Mereka bisa ikut online tanpa mereka harus datang ke Bitung langsung ke kampus. Seperti itu. Kemudian mempercepat kedatangan Tuhan kedua kali. Kita bisa baca di Matius 14 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Oke, ini ketika semuanya sudah mendengar tentang Injil Tuhan, untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu yang sangat kita nantikan, membawa keselamatan bagi kita semua, itu akan terjadi menurut waktunya Tuhan. Oke, kemudian yang berikut, ada bentuk-bentuk pelayanan melalui digital di era revolusi industri 4.0, yaitu khotbah live streaming. Kita bisa membuat khotbah live streaming. Ada video rekaman khotbah kalau kita tidak bisa live. Jadi kita bisa buat video-video rekaman khotbah, bisa kita share di medsos dan kemudian orang-orang mendengar dan orang-orang diberkati.
Ada juga video-video kesaksian ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, kita membuat kesaksian, bukan hanya orang-orang sekitar kita yang mendengar, tetapi orang yang di luar sana, yang jauh di sana bisa mendengar, bisa terberkati juga dengan kesaksian kita melalui kita share video-video kesaksian kita. Kemudian ada update status melalui Facebook. Jadi ketika kalau ada orang-orang di luar sana update Facebook yang mungkin ada yang curhat di Facebook, ada yang status Facebook yang kurang baik. Nah, kalau kita update lah status Facebook yang firman Tuhan yang memberkati orang seperti ini, itu kan simple. Update status kalau menurut saya anak-anak muda, orang dewasa juga untuk saat ini, bahkan anak-anak sudah tahu untuk update status apa saja yang mereka suka, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Jadi ini kita gunakan untuk bermisi, kita gunakan untuk menjangkau jiwa. Jadi hanya sekedar update status itu kan hal yang mudah yang sudah biasa kita lakukan. Begitu, itu juga termasuk metode bentuk pelayanan melalui media digital, melalui update status melalui Facebook, Instagram, tiap hari kita buat story. Bagaimana kalau tiap hari kita buat story tentang pemberitaan firman Tuhan, tentang kesaksian kita yang memberkati banyak orang. Jadi untuk saat ini bermisi melalui media digital dan internet itu sungguh sangat mudah. Sungguh sangat mudah dan jadi berkat juga untuk orang-orang yang di luar sana. Oke, kesimpulannya, media sekarang mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mempengaruhi setiap lapisan masyarakat tanpa mengenal batas usia. Mau dia anak-anak, mau dia orang muda, orang dewasa, bahkan orang tua, semuanya sekarang mengenal internet. Melalui data tadi kita lihat, lebih dari 50% penduduk di Indonesia mereka menggunakan media sosial. Dan sebab itu gereja Tuhan perlu bermisi melalui media digital, sebab pelayanan media cukup berpengaruh besar dalam hal mengkomunikasikan Injil di era revolusi industri 4.0 ini sendiri. Terima kasih.